Hai, kita masuk dari Yoni. Masuk dari Yoni. Catat polanya ya. Polanya kakak strip bentuk kamus. Strip nai. Negatif ya. Strip potensial. Ya, jadi tiga versi kosakata yang kata kerja yang digunakan. Bentuk kamus, bentuk negatif, bentuk potensial. Maknanya supaya, strip, agar. Dalam kurung mengupayakan tujuan, itu catat. Kemudian nuansanya digunakan untuk merealisasikan, mewujudkan atau mengupayakan tujuan. Ini catat. Nanti sama bedanya sama tameni nanti aku jelaskan. Tameni yang untuk, supaya, agar, demi agar itu kan. Tameni agar, untuk, agar demi lah gitu. Ayo dicatat, aku suruh catat, terutama ya nuansanya, biar nanti ya minggu depan gitu datang soalnya, oh ini aku udah catat nuansanya, aku udah tahu, aku udah pinter kan gitu kan. Nuansanya bisa diulang, Sensei. Hai, silakan buka chattingnya. Ya. Chattingnya itu ada penjelasan di bawahnya itu digunakan untuk merealisasi kan, mewujudkan atau mengupayakan tujuan, itu aja dicatat. Ntar kalau misalnya gengki habis PC, catatlah semuanya itu, tujuannya dinyatakan di awal kalimat. Ini ya upayanya tujuan dinyatakan di awal kalimat, sedangkan upayanya untuk mewujudkan tujuan tersebut dinyatakan di kalimat selanjutnya gitu. Ini juga sih tambahan gitu, menggunakan kata kerja yang bernuansa tidak bisa dikontrol pembicara. Nah, jadi kata kerja yang ditempel sama Yoni ini nggak bisa dikontrol si pembicara. Nah, nggak bisa diotak-atik lah gitu, nggak bisa dikendalikan lah gitu. Oke. Hai, contoh kalimat pertama, tolong baca. Tege. Hai, Dozo. Esang, kono ryoku shiken ni Nani, konorioku dari mana konorioku? sumimasen. Esang, noryoku shiken ni gokaku dekiru you ni benkyou suru yo. Bisang, gambatte ne. Hai. Noryoku shiken, gimana artinya? Tes kemampuan. Tes kemampuan bahasa Hai, Jepang. tes kemampuan, ujian kemampuan. Gokaku dekiru. Aku Kalian tahu nggak ini dekiru ini bentuk potensial. Bisa lulus. Potensial dari Simas. Ini bentuk potensial dari apa? Dari Simas kata kerja ketiga. Dari suruh. Dari suruh ini bentuk potensialnya dekiru. Jadi semua kata kerja yang suruh bentuk potensialnya itu dekiru. Ngerti? Hai, suruh gokaku dekiru. Hai, Yoni benkyou suru yo katanya kan. Agar supaya bisa lulus. Tes kemampuan bahasa ujian Jepang. kemampuan saya akan Belajar. Hai, gambar nih. Semangat ya. Semangat ya. Buat ini semangat ya katanya. Hai, contoh kalimat selanjutnya. Nah ini tadi yang aku katakan kan sedikit aku ada singgung tadi ya, bahwasanya di apa namanya ditempelkan sama kosakata sama kata kerja yang nggak bisa dikontrol. Ini kan gokaku suru ini kan nggak bisa dikontrol sama pembicara. Iya. Nah, kalau bisa ya enak banget ya. Aku tahun ini belajar tapi aku mau lulus N1, ikut N1 aja. Aku kontrol supaya aku lulus N1. Bisa gitu. Kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, itu dia maksudnya gitu. Hai, contoh kalimat selanjutnya tolong baca. Anas. Hai sensei. Dozo. Hayaku suku yo ni shikansen de ikou yo. B. So da ne. Hayaku tsuku yo ni. Ayo. Agar Supaya tiba dengan cepat. Supaya Sampai. bisa Cepat sampai. sampai dengan Supaya cepat. sampai cepat sampai. Shinkansen de iko yo.
Ayo pergi dengan Ayo pergi dengan Singkangseng. Singkangseng. Ini kan agar cepat sampai. Ayo pergi dengan Shinkansen katanya. So Dane, iya juga ya katanya ya. Ini ya agar ataupun supaya cepat sampai. Ini dia yang dikatakan tadi bahwasanya ini tujuan. Nah, di sini dia upayanya gitu. Ini upaya. Kayak gitu nuansanya. Hai, kemudian ini juga agar bisa lulus. Ini tujuan. Hai, ini dia upayanya. Upayanya di sini. Oke. Hai. Hai, nah untuk tane nih yang maknanya agar tuh di bawah udah aku berikan. Silakan dicatat kalau mau dicatat. Untuk ininya aja, nuansanya aja. Contoh kalimatnya nggak usah dicatat. Misalnya kan tameni itu cara dia, solusi. Sementara yoni dia upaya. Di kalimat selanjutnya kalau tameni dia di kalimat selanjutnya dia tuh solusi, cara. Kalau untuk yoni di kalimat selanjutnya itu upaya. Nah, contoh kalimatnya ini ya. Hayaku asteru yoni mai asa rensu steimas. Setiap pagi saya berlatih agar ataupun supaya ya bisa cepat lari. Nah, apa itu upayanya? Rensu kan, latihan kan? Nah, di kalimat selanjutnya, hayaku asiru tameni. Agar cepat berlari gitu kan. Atarasi kutsu kaimasta. Solusi. Beli sepatu dia. Sepatu yang ringan kek ataupun sepatu yang pakai karet biar gitu pas lari dia lompat-lompat ya piong gitu kan. Itu solusi. Ini dia bedanya. Oke. Hai. Ya, udah bisa dipahami bahwasanya yoni itu ditempel sama kata kerja bentuk kamus, kemudian bentuk negatif, kemudian bentuk potensial. Nah, di awal kalimatnya itu dia menyatakan tujuan. Itu dia nuansanya. Sampai di situ diingat. Di kalimat selanjutnya dia menyatakan Supaya. Nah, kalau bisa hafal ini, udah ingat ini, nggak akan sulit. Ini Deska. Hai. Coba ayo kita kerjakanlah mumpung ada soal ini ya. Di bawah ini. Ini Deska. Hai. Kono konsato wa aula konser Ini. Konoseki apa artinya? Tempat duduk. Tempat duduk yang mana? Kursi yang mana? Yang mana? Seke sarete iru. Ada yang tahu seke? Seki. Seke, ada yang tahu? Jumlah. Dirancang. Dirancang. Didesain. Seke itu tuh. Apa namanya? Kata kerja N3 banget itu nggak boleh nggak tahu. Hai, kita lihat dari sini di bawahnya ada Yoni. Tadi Yoni ditempel sama apa katanya? Yoni. Sama kerja. Hai, kerjanya mana? Kata kerja Simeru Yoni. Hai, Tanusimeru. Berarti ini tempel kemari. Tanusimeru itu apa artinya di sini? Supaya Mati. Menikmati. Senang tapi menikmati. Oke. menikmati. Nah, kita lihat ini kan donoseki, artinya kursi yang mana, kan gitu kan? Kalau ini ada kirena oto. Kirena otonya apa artinya? Suara yang indah. yang bagus. Suara yang bagus. Suara indah. Suara yang bersih, kan gitu kan? Bukan indah, suara yang bersih, suara yang bagus. Bersih. Di kara demo ini apa artinya? Walaupun dari manapun. Dimanapun. Kalau aku tanya sama kalian, ini pakai ini loh, pakai pemikiran, ya kan? Pakai antena. Jadi tempat duduk yang manapun ditempel sama dari manapun, apa ditempel sama suara yang indah, mana suara yang bagus, mana yang cocok? Suara yang bagus. Bagus dengan Donoseki Karademo. Aku tanya dalam bahasa Indonesia loh, aku tanya lo sama kamu. Kursi manapun cocok ditempel dari manapun, apa cocok ditempel sama suara yang bersih, yang indah, yang ini, yang Suara yang bagus. dari manapun. Dari kursi manapun. kursi manapun, Dari suara yang manapun. Dari manapun. Kursi manapun. Dari manapun. Ngerti? Dari manapun bisa menikmati suara yang bagus. Nah, otomatis ini kan kursi manapun cocok ya ditempel sama dari manapun lah. Dari manapun. Yang mana? Kursi yang mana dari mana? Kursi yang mana dari manapun Ngerti? bisa menikmati suara yang bagus.
Bisa menikmati. Di sini tinggal, bukan 3 itu. Oh ya 3. Di sini 2. 1. 4. Nah, kalau udah kayak gini tinggal mengartikan dari pantatnya aja. Seke sarte imas dirancang kan gitu kan. Nah, jadi kan Rancang. aula konser ini dia dirancang Dirancang agar Agar bisa menikmati suara yang Suara indah yang indah Suara yang bagus dari dari manapun manapun. pun di tempat kursi manapun. duduk dari mana kursi mana kan gitu kan. Dari kursi manapun donoseki ini kan udah satu set dia. Dari kursi manapun bersatukan dia. Jadi seperti itu ngartikannya. Seperti itu dia merancangnya, merangkai kalimatnya. Oke. Hai, Sensei. Ayo Sensei. Masuk ke Yoni sama Yona, hati-hati, polanya beda, maknanya juga berbeda. Ya kan? Pumpo itu banyak variasinya. Seperti hati cewek itu ya lain orang, lain isinya kan? Isinya. Cowok juga sama, lain orang, lain hatinya. Oh iya. Ya lah, emangnya sama. Enggak lah, setiap manusia berbeda. Iya. Emang kalian mau disamain sama orang lain? Hai, silakan kita diam aja ya. Hai. Enggak, udahlah, aku diam aja. Soalnya aku selama kelas ini aku mau diam aja ya. Aku nggak berkicau. Oke. Hai. Yona, Yoni. Silent. Catat polanya ada 2 loh. 1 untuk Yona, KB1 tambah Yona, KB2. Ingat, Yona ada KB1, KB2. Nah, untuk Yoni, dia KB, Yoni. Nah, habis itu ditempel semua dia. KK, KS, KB. Bentuk biasa tapi dia. Bentuk biasa. Maknanya seperti. Dalam kurung mirip persis perumpamaan gitu. Nah, untuk mengingatkan kembali, apa itu kata kerja bentuk biasa? Kata kerja bentuk biasa itu adalah kata kerja bentuk kamus, bentuk negatif, bentuk lampau negatif. Udah gitu satu lagi, bentuk sedang juga, termasuk kata kerja bentuk biasa. Yang penting ya bukan bentuk mas lah gitu pesannya. Bukan bentuk emas, bukan bentuk potensial gitu. Nah, seperti itu. Hai, nuansanya ya. Digunakan untuk menunjukkan kemiripan, persis, atau perumpamaan. Ya, seperti itu. Ingat loh, yang tadi, yang supaya sama agar, dia itu ditempel sama kata kerja, bentuk kamus, bentuk negatif, sama potensial. Sementara untuk Yoni ini dia awalnya itu kan yang ditempel sama kata benda doang. Harus hati-hati. Jangan mentang ada Yoni, oh ini Yoni. Oh, artinya langsung supaya agar langsung mikirnya di situ. Bukan. Lihat dulu di depannya itu apa. Nah, kalau di depannya itu kata benda, oh ini berarti seperti jadi artinya gitu. Oke. Oke, Des. Hai, contoh kalimat pertama, tolong baca. Isun. Hai, Sensei. Kozo. Yamada Rei. Sumimasen, mo ichido imasu. Rei. A-san. Yamada-san te Taiyo na hito da yo ne. B-san. Tayo no yo na. はい、すみません。 Ayo. A さん、山田さんって太陽のような人だよね。B さん、いつも明るいよね。Ini wa. Mau kamu artikan langsung? Dari Sensei juga gak apa-apa, Sensei. Oh, Yamada Sang itu katanya. Tayo no yona, hito tayo kata benda. Baik. Hito kata benda. Jadi kan tayo no yona hito gimana ngartikannya?
Orang yang seperti Orang yang matahari. seperti matahari. Orang yang ceria. Yang di bawah kan ceria, Itsumo ceria, Itsumo Ah, sudah Akarui. sini akarui. Ya Ah. kan? Orang yang Jadi kan seperti Taiyo matahari. no yona hito memang sih bisa diartikan seperti matahari, tapi kan ini kan bahasa kiasan. Lebih enak kita mengartikannya orang yang seperti mentari. Oh, mentari. Ah, mentari. Mentari. Oh, Ya kan? Kan enak kan? Oh, mentari berarti orangnya itu selalu ceria dong. Kan Itsumo Akarui yone katanya. Dia selalu Ceria. ceria Akarui. Nah, kalau misalnya itu orangnya dia itu seperti ini ya, seperti matahari. Oh iya ya, soalnya dia botak. Silau ya, sinar matahari gitu ya. Jadi kayak gitu berkesan kayak gitu juga bisa juga diambil seperti itu. Nah. Kalian tahu kan bedanya botak di depan sama botak di belakang itu? Nuansanya. Tahu Sensei. Tahu. Di depan. Kotak di depan. Botak di depan kebanyakan mikir Sensei. Bukan. Apa tuh, Sensei? Otak di depan itu orangnya cowoknya mesum. Iya. Jadi istrinya udah capek ngabukin kepalanya. Udah mas, udah. Aku kan tahu. Udah mas. Botak. Astaga. Kalau yang di belakang sawatnya lemah, makanya ditarik terus. Ayo mas. Gitu. Oke. Makanya gitu besok jumpa cowok botaknya di belakang apa depan langsung ngerti kalian kan? Kalau botaknya rata gimana tuh Sensei? Itu Taiyo Mitai Nastura ya nih. Orang yang seperti mentari berarti dia kan? Oh dia. Hai, contoh kalimat selanjutnya. Tolong baca. Andi. Hai. Oh, go. Esan, dona Tokoro ni ikitai. Pi, sodane. Atatakai Tokoro, tatoeba Hawaii no yona ne. Hai, arigatou gozaimasu. Donna tokoro ikitai? Tokoro ni ikitai, ayo. Mau pergi ke tempat Mau pergi ke tempat yang gimana? Hai, mau pergi ke tempat yang bagaimana? So, Dane, dia mikir nih ya. Juga boleh. Iya, juga boleh. Atatakai tokoro. Tempat yang hangat. Tempat yang hangat. Tempat yang hangat. Hai, tatoeba, misalnya, contohnya, kan gitu. Contohnya Hawaii. Seperti Hawaii. Nah, kita bilang bahwasanya Yona itu tempel sama kata benda 1, Yona sama kata benda 2 kan gitu kan? Lah di sini kok nggak ada kata benda 2-nya gitu ya? Iya. Ini pemutusan ini. Ibaratnya nggak usah diucapkan pun kata benda yang keduanya udah ngerti. Aku yakin kalian tahu ini. Ini kata bendanya ada di sini. Mana menurut kalian? Atatakai. Ayo. Tokoro. Bener. Hawaii. Tokoro. Ibaratnya di skip sama dia. Jadi kan kalau dibaca secara ini lengkap, tatoeba Hawaii no yona tokoro dane gitu jadinya. Baru gitu ya. Itu ya, antenanya belum sampai ke situ. Hai, Atatakai kalian tahu kan ini kanji yang ini dia untuk untuk apa? Hawa. Hangat. Suhu. Hai, kalau satu Suhu. lagi Atatakai yang ini yang ada Benda. saranya ini. Benda. Itu Benda. Nah, harus tahu. Oke. Oke. Hai, bisa dipahami. Kemudian ya untuk yang yoninya, yang contoh yang sepertinya segala macam itu di bawah udah aku kasih contoh. Udah gitu di bawah ini pun di bawah ini pakai yona. Di atas ini pakai yona. Hai, Nani. Jadi kata Sebelum yoni ada no-nya ya, Sensei? Ada. Yoni. Iya, Yoni. sebelum yoni ada no. Iya, ada yoni. Tandanya ditempel no-nya. Aku lupa nulis no-nya ya. olah. Oh iya, aku lupa nulis no-nya untuk Yona. Untuk Yona sama Yoni, catat no-nya. Ditambahkan. Ya, Sensei. Karena kata benda dia ya, jadi harus diikuti sama no. Sama no. Ingin jadi seperti senpai.
Hai, untuk Yoni ya, di bawahnya tuh contohnya udah aku berikan. Kapan ada waktu silakan dibaca. Misalnya kan, tuh nih. Yang pakai yang mana yang enak dikasih contoh? Yang bawah. Ryoko no nitte wa tsugi no yo ni kimarimashita. Jadwal perjalanan ditetapkan seperti sebagai berikut. Tidak boleh gitu. Udah gitu. Watashi mo yansang no yo ni hayaku nihongo ga jouzu ni naritai. Saya juga ingin pandai berbahasa Jepang segera mungkin seperti Yansang gitu. Seperti itu. Sama Yoni. Ini Yoni. Oke, kalau ada waktu silakan dicatat ya kan kalau rajin ya. Hai, lanjut dumpu ke nomor 3 selanjutnya. Hai, kawarini, aku yakin ya kalian dulu pernah belajar ni kawate. Masih ingat? Iya, Hai Sensei. Hai. Sebagai pengganti. Hai, sebagai pengganti sama, artinya sama. Kawarin. Hanya saja kalau ni kawate yang digantikan subjek. Ni kawari ini yang digantikan objek. Oh, hai. Hai, polanya kakak bentuk biasa strip KB dalam kurung no ya. No-nya itu boleh digunakan, boleh nggak digunakan. Kawarini sebagai pengganti. Strip pengganti juga boleh untuk dalam kurung mewakili atau menggantikan pelaku. Nah ini dia. Jadi ya digunakan untuk mewujudkan tindakan pelaku sebagai wakil pengganti seseorang atau objek. Akhirnya sisanya kalian tinggal 101 orang. Saya prediksi saya. Ya kan, sesuai aku ini. Sesuai yang aku perhitungkan, pasti habis terpangkas sampai 100 orang. Ini tinggal masuk bulan ketiga ini. Bulan ketiga ini 2-3 orang pasti bakal ada yang nyerah lagi. Ya mudah-mudahan nggak nyerah sih ya. Iya. Saya lelah Sensei tapi nggak menyerah. Nggak. Sama. Udah pada daftar JLPT kan semua kan? Sudah. Udah Iya, selesai. Sensei. Hai, Udah minggu selesai. depan hari Jumat penutupan loh. Pendaftaran tutupnya itu bahkan dia cuma sampai sore dia, sampai jam 4 sore kalau nggak salah. Sampai sore. Sampai sore. Makanya kalau misalnya nggak ada uang ini untuk daftar, langsung hubungi Epan secepatnya. Donatur ya, donatur. Donatur, Epan. Rida. PNS2. Kalau misalnya benar ini serius loh. Kalau kalian nggak ada duit untuk daftar, kalian bisa minta ini, aku kasih pinjamkan. Tapi syaratnya, imbalannya. Lulus. Ranking 1. Lulus. Lulus. Kalau nggak lulus gimana ya sanksinya? Kalau nggak lulus, sanksinya balikkan 5 kali lipat. Berani? Ekstra berarti. Berani? Dulu ya. Aku kasih pinjam tanpa bunga. Aku kasih pinjam. Tantangan. Tantangan itu Sensei. Kalau lulus gratis ya, Sen? Kalau lulus juara kalian berapa orang sekarang? 100 orang. Hai, juara sampai juara 10, ranking 10. Diganti uangnya. Wow. 7.500 itu aku ganti 10 orang. Tapi gitu di bulan ketiga kurang. Misalnya kurang 1, jadi 99 orang. Jadi sisanya berarti jatuh. 9. Nah, Dapat peringkat 10% satu orang akan dapat hadiah 7.500 dari jumlah murid. Jadi kalau murid sekarang 100, kalian berarti 10 orang. Kalau berkurang menjadi 99 orang, berarti 9 orang. Begitu juga berkurang terus semuanya kan? Ya sesuai 10%-nya aja gitu. Hanya kemudian yang juara 1 udah mendapat 7.500 akan mendapatkan lukisan tangan Ibu Yuki. Juara 1. Wow, satu. Kenang-kenangan.
Lukisan tangan Ibu Yutki. Bukan harganya loh, bukan barangnya loh, tapi siapa yang melukis loh. Eh, Kenangan seumur hidup tuh, kenangan seumur hidup. Hai, contoh kalimat pertama tolong baca. Ulmi. Dimut dia sensei. Nggak mau bicara. Sensei. Oh iya, dia ngomong tadi nggak mau bicara dia ya. Tadi katanya aku nggak boleh ngomong. Aku mut aja. Siapa yang bilang nggak boleh ngomong? Cuman kan kita kan diem aja kan gitu. Ulmi, Tapi kan sakit hati sensei didiemin sensei mah gitu. Kamu itu nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Orang cerewet kok masa gampang sakit hati. Iya gampang, aku mah baperan, orangnya baperan. Ya kalau gitu jangan cerewet dong. Atau gimana nggak bisa dikontrol? Kayak Bumpu Yoni kamu ya, kayak Bumpu Yoni. Hai, baca Ulmi, baca. Yang Kawarini. Iya. Rei, kau ga warui nara Yamamoto-san no kawarini watashi ga ikimasu yo. Mana kau di situ? Sugo. Oh, sumimasen, sumimasen, moichido. Hai. Sugou ga warui nara Yamamoto-san no kawarini watashi ga ikimasu yo. Sumimasen, onegai shimasu. Hai, Sugo, catat di atasnya kondisi jadwalnya. Ini ya kondisi tapi dia bernuansa jadwal, makanya catat aja semuanya kondisi jadwalnya. Kalau kondisi badan tubuh yang warui yang nggak enak itu pakai guai, pakai taicho juga boleh. Sosi gimana sih? Cosi itu bukan ini aja, bukan badan aja. Kalau untuk tubuh ya harus tempelkan dengan tubuh. Karena itu cosi ga warui. Jika itu cosi ga warui, jadi artinya kondisi mesinnya yang jelek, yang buruk, tak bagus. Oh iya. Mesin. Nah, cosi itu harus tergantung dari kata benda yang ditempelnya. Itu dia. Hai, jadi kan kalau jadwalnya nggak cocok, jelek lah gitu ya. Kondisi jadwalnya nggak cocok, nggak pas. Yamamoto-san no kawarini watashi ga ikimasu yo. Sebagai pengganti Yamamoto. ada Yamamoto. Yamamoto-san. Sebagai pengganti Yamamoto-san, saya yang akan pergi. Hai, contoh kalimat selanjutnya tolong baca. Ayu dia. Hai sensei. Dozo. Misai no hito, sumimasen, wain wa nai no desu ka? Ja, wain no kawari ni biru o onegai shimasu. Hai, ini nggak sulit. Wain no kawarini biru o onegai shimasu. Ayo artinya. Sebagai pengganti wine tolong bir. Hai, sebagai pengganti wine tolong bir gitulah ya. Ini itu karena di Jepang ini ya. Kalau di Indonesia jangankan bir, sebagai pengganti wine, mana kamputnya ya kan, mana pengurusnya. Tua bisa dipahami ini kawan ini. Bisa. Hai, masuk ke bumpu nomor 4. Hazu. Harusnya. Kimi to de atta kiseki ga kono mune ni afureteru kitto ima wa jiyu ni sora wo toberu hazu. Lagu apa ya? Lagu Speed. Gak pernah dengar kalian? Dengar nih saya. Kimi to de atta kiseki ga. Gak pernah dengar? Lagu kenangannya sensei. Lagu kenangan itu. Itu lagu JKT48 ya sensei? Bukan, lagu Speed. Udah gak umuran kalian, udah seumuran aku itu. Tapi keren-keren banget. Kalau ada waktu coba dengarkan lagunya. Ini ya dia, grupnya namanya bentar ya. Ini dia.
Speed. Speed. Baik. Hazu. Polanya KK, KS, KB dalam kurung no ya. Bentuk biasa hazu. Maknanya, kok aneh itu saya yakinnya. Saya yakinnya terputus dia. Dalam kurung saya yakin seharusnya, strip semestinya, strip sewajarnya. Kenapa aku catat di situ saya yakin? Sebenarnya saya yakin itu nggak mesti dicatat, nggak apa-apa gitu. Hanya untuk membedakan dengan Becky yang kita pelajari kemarin. Becky Janai. Kenapa? Becky itu artinya sama, seharusnya semestinya sewajarnya, tapi dari aspek, ada yang masih ingat? Adat, istiadat apa lagi? Dari aspek adat masyarakat ataupun moral masyarakat gitu, itu dia. Itu yang membuatnya beda. Ini saya yakin. Dalam arti lain berdasarkan keyakinan objektif pembicara, itu udah menjadi nuansanya. Jadi yang di bawahnya itu nggak usah dicatat juga nggak apa-apa. Yang di bawah kurungnya itu berdasarkan keyakinan objektif pembicara gitu. Misalnya Ayu janjian sama Salma mau datang, mau buka-bukaan ya kan malam ini kan gitu. Buka puasa loh, bukan buka-bukaan yang lain loh. Nah, jadi Ayu janjian. Nah kebetulan si Salma kan janjian 3 orang, Iwan, Ayu, Salma. Jadi si Iwan udah datang. Si Ayu bilang, aku datangnya jam 6, kata si Ayu kan, telepon sama Salma, iya katanya. Nah tapi udah mau hampir jam 6 tapi nggak datang juga si Ayu. Terus si Iwan nanya, Salma tuh jadi datang nggak? Si Ayu jadi datang nggak itu Salma katanya kan? Oh jadi kuru hazu. Saya yakin dia datang, seharusnya datang. Kenapa? Karena dia udah nelpon tadi gitu kesannya. Di sini nggak boleh pakai Becky, kuru Becky nggak boleh. Kuru hazu. Kuru hazu. Saya yakin dia seharusnya datang gitu kesannya. Kalau Becky bagaimana? Kalian ada pertanyaan sama sensei gitu, mau konsultasi, kenapa? Aku ditembak sensei sama murid sensei satu kelas, gimana? Aku bingung mau jawabnya, mau nerima apa enggak kan gitu kata Salma. Jadi kan dia curhatan sama Ayu. Jadi kan kita mending ngomong sama sensei aja, kenapa? Aku ditembak katanya. Sama siapa? Itu ada cowok gitu. Oh ya udah ngomong aja sama sensei. Ya udah kalau gitu aku sekarang ya mau nelpon sensei. Sekarang udah jam 11 malam kan gitu. Dia yang suruh Becky Janai, tidak seharusnya nelpon gitu. Moralnya kan ada, moral masyarakat nggak boleh nelpon malam-malaman gitu kan. Nah itu untuk Becky gitu. Oke des. Kemudian ya di sini udah tertera, udah aku kirim juga itu contohnya udah aku kirim di atas itu ya. Bahwasanya ada bentuk hazu ganai sama, seharusnya sewajarnya itu. Azuganai ada bentuk negatifnya. Ngerti? Nah, berarti dia kebalikannya aja gitu. Nah kan? Kono brando no baku wa tata senyeng yo katanya. Ini bisa diartikan tas bermerek ini harganya hanya 1.000 yen loh. Hongmono wa sonna ni yasui hazu ga nai yo. Nah, tas yang asli tidak seharusnya semurah itu. Ini dari keyakinan si pembicara. Bukan dari aspek masyarakat. Hongmono ya asli. Sonna ni yasui hazu ga nai yo. Tas yang asli tidak seharusnya semurah itu. Mata damasaretan dayo. Kamu kena tipu lagi tuh, damasareru tertipu. Catat di atasnya. Damasareru tertipu. Lagi. Tertipu. Kalau penipuan sagi. Tahu kan sagi? Uro-uro sagi. Ore-ore sagi. Ore sagi. Ore-ore sagi itu adalah penipuan saya, aku gitu. Nah, apa itu motifnya? Ngaku kerabat keluarga, neleponnya ke lansia. Aku itu anak dari si inimu, aku sekarang lagi kesusahan, butuh uang. Minta ditransfer. Nah, transfer uang, tolong transfer uang yang ditargetkan orang lansia. Kan lansia itu kan inget-ingetannya kan udah ini kan. Udah berkurang. Anak siapa kamu kan gitu? Aku anak ini mau ponakanmu ini aku ada masalah, aku butuh uang, tolong transfer uang 1 juta yen, 2 juta yen, wakata kan gitu. Contoh kalimat pertama, tolong baca. Siskaku. Dozo. Sさん、今日田中くん来るはずだよね。B さん、
来るって言っていたからね。 Hai, jadi seperti Hai, itu jadi- nggak sulit. Nggak usah diartikan, udah nggak usah kita bareng-bareng artikan udah nggak sulit. Tanako kungkuru hazu da yo nih. Hari ini seharusnya Tanako mau datangnya katanya. Iya kurut itu karena nih. Ya, soalnya dia ngomong mau datang kan gitu. Ya sensei. Nggak sulit. Contoh kalimat selanjutnya, tolong baca. Salma. はい、先生。 Oh, zo. 確かに昨日メールを送信したはずなのに、届いてないと言われた。どうしたんだろう。 Hai, arigatou gozaimasu. Ini ya, ada yang mesti dicatat. Taska nih, catat di atasnya. はい。 Kalau tidak salah lagi, catat. Dalam Kalau kurung, tidak salah. dalam kurung pasti. Pasti nih. Pasti. Betul. Taska nih, kalau tidak salah lagi, dalam kurung pasti. Ides kah? はい、いいです。 Tulis di mata pokoknya. Kalau taska, nih-nya nggak ada. Oke. うん。 Kalau tidak salah, dalam kurung ragu. Hati-hati. Hah? Tidak artinya. Padahal cuma nggak ada ni sama ada ni doang sensei. Beda ada nih sama nih-nya ada, udah beda. Masih gantung. Jadi gini, kalian belanja, bawa tas, ya kan? Berangkat belanja, kalian udah masukkan dompet ke dalam tas kan gitu. Tapi gitu pas mau bayaran, kalian buka tas, dompet kalian nggak ada. Tas kami Gretan dah gitu Nasaki. Nah, kalau tidak salah lagi, aku tuh udah meletakkan di dalam tas aku kan gitu kan? Nah, kayak gitu tuh menggunakan tas kani. Jadi aku udah yakin meletakkan dompet aku dalam tas. Nah itu pakai tas kani. Nah, udah gitu. Kalau misalnya bagaimana cara penggunaan taska? Jadi Ayu dan dia udah selesai kelas, tiba-tiba jumpa di mana kepetuk di jalan karena mereka satu kelas gitu kan. Are Ayu sang, Ayu des, Sarma sang. Are taska maewa taska ini kalau nggak salah. Nah itu. Kalau nggak salah, maewa onaji kuras data yone, kita satu kelas kan gitu. Makanya aku bilang taska itu ada ragunya kalau nggak salah. Ingat-ingat lupa gitu. Ngerti? はい、先生。 Hai, taska kino meru no sosin, catat sosin di atasnya mengirim. Kirim. Hanya saja sosin ini mengirim untuk file-file. Dalam ini kalau misal email, kirim foto melalui HP, melalui pasokon gitu, laptop gitu, ngerti? はい。 Nggak bisa dibuat untuk mengirim barang konkret. Misalnya kalian mau ngirim sepatu ke Indonesia, datang ke kantor pos Indonesia, Koreco atau Soshin Stein ke awal Karimasa, dipoto terus dikirim dipakai email ke Indonesia jadinya. Di sana ke Indonesia jadi. Nah. Jadi Soshin ini mengirim barang konkret untuk mengirim seperti bentuk-bentuk file, ya kan, jadi seperti itu. Hai, jadi sini ya hazu nanoni padahal seharusnya mengirim email todo itena itu arita dia mengatakan tidak sampai. Belum Sampai. Terus standar kenapa ya? Ya. Hai, bisa dipahami untuk hazu sama Becky ya, beda ya, ides ka? Hai sensei. Hai. Aku bumbu kelima ya, sorry. Bumbu keempat apa bumbu kelima? 5 sensei. 5. 5 sensei. Kita selesaikan ini baru istirahat ya, ides ka? Hai. Hai. Tori ini. Hai, Tori ini ya. Tolong catat polanya. Polanya kakak dalam kurung bentuk biasa. Strip KB dalam kurung no. No-nya boleh digunakan, boleh juga tidak digunakan. Tori. Nih, pakai ininya pun boleh digunakan, boleh enggak. Sulit. Banyak aja penyikipan gitu ya. Maknanya sesuai dengan. Nuansanya digunakan untuk menunjukkan sesuai dengan
atau sama persis seperti yang dinyatakan di kata kerja, strip kata benda, KK, strip KB juga boleh. Itu apa? Udah gitu ya, sambil dicatat tolong dengarkan. Kata benda, tabano dibaca tori. Kata kerja dibaca tori. Nah, ini bahayanya. Kata benda, kalau no-nya nggak ada, dibaca dori. Dori. Kalau nggak ada no-nya loh, kata Kenapa benda, bisa kalau nggak ada beda-beda sih? no-nya, dibaca dori. Dori. Kata benar Dori. Kalau nggak ada no-nya. Kalau nggak ada no-nya, kalau ada no-nya tetap tori. Kata kerja tetap tori. Kata benda nggak ada no-nya, dori. Oke. Hai. Hai, contoh kalimatnya. Tolong baca. Danang. Hai sensei. Opo. Amalah. Koto. Kono kare. Ichumo aji to jigau ne. Cuma resipi no tori ni tsukutta dakedo. Hai, kono kare. Kare ini. Kare ini harus hati-hati yang mengartikannya. Ini aku artikan perkosakata, tapi jangan diartikan perkosakata. Coba dapatkan nuansanya, Ideska. Kare ini selalu rasanya berbeda. Ayo, gimana ngartikannya? Kare ini Hari ini rasanya selalu berbeda. Dari biasanya. Kan aku udah bilang katakan artikan, jangan artikan sesuai dengan perkosakatanya, artikan sesuai dengan nuansanya kan gitu. Kare ini gimana ngartikannya? Hari ini rasanya tidak biasa. Tidak seperti biasa. Kare ini rasanya selalu tidak sama. Rasanya tidak seperti biasanya. Biasanya. Nah, cara ngertinya bukan rasanya berbeda, selalu berbeda, bukan. Rasanya tidak selalu dengan kare yang selama ini dibuatnya, ngerti? Hai, resepi nodor ini tanda kedo, padahal sesuai dengan padahal saya buat sesuai dengan resep. Hai, contoh selanjutnya. Ayu dia udah tadi ya, belum? Udah, Sensei. Hai, lanjut ke Devilia. Hai Sensei. Dozo. Sang. Ame ga furi dashita. Bisang. Tenki yoho de itteta tori da. Artikan sekalian, gampang itu loh. Udah turun hujan. Ya. Bisang. Sesuai dengan apa? Perkiraan cuaca. Sesuai dengan yang dikatakan Perkiraan cuaca. Hai, jadi seperti itu. Jadi kan Amega Furidasta, apa bedanya Amega Furimasta kan gitu kan? Nah, Amega Furidasta ini ya bisa diartikan hujannya mulai turun gitu. Mulai turun hujan juga boleh. Jadi kesannya itu gimana? Dia itu udah mendung, tapi nggak hujan-hujan. Selang berapa waktu akhirnya hujan turun juga. Nah, di saat itu menggunakan Amega Furidasta gitu. Nah, kalau misalnya Amega Furimasta itu hanya menyatakan fakta turun hujan gitu. Ngerti? Baca nuansanya. Oke. Hai, ja, contoh cupungkan kyuke shimashou. So shimashou. Hai. Hai. Hai, kyuke shimashou.
Masuk. Mau bendera. Bendera masuk. Bendera kan? Stereo.
Apa? Hah? Kan ada. Ada. Ini belum minta. Ya. Tapi sadar sama lupa naruhnya mana. F lah. Mana ya, taruh mana ya? Ini taruh sini dulu. Buat ngantungin kartu itu. Kayak ada punyamu itu yang buat absen itu. Itu udah sobek itu ya. Oh, itu udah sobek. Ini buat darah, kanan darah. Dulu ada sini, taruh sini. Tanda yang habis itu. Ini ada, lupa namanya. Buka itu. Gimana Pak Jokowi? Ada itu saya lah, jelek banget dulu. Yang penting udah laku. Yang penting udah laku. Oh ada nih, ada. Ada nih, ada nggak? Lah, ya. Kanlah. Belikanlah. Udah manis. Sudah.
Eza. Hai. Kita lanjut belajar kita ya. Hai Sensei. Tinggal dikit lagi. Sumori. Sumori yang pertama ini aku yakin dalam percakapan sehari-hari ya. Selain kalian dengarkan, gitu. Nggak asing lagi nih sama kalian lah. Maksud. Bermaksud ya. Ya. Oke, mari kita bahas sumori yang pertama ya. Nggak usah terlalu di Agus Hendri inilah. Kecok. Kurang sensitif dia sama situasi kelas ya. Berisik pun dia nggak peduli. Untung aja aku bisa mood murid. Hanya saja ya aku nggak bisa buka mood murid gitu. Ngerti? Aku bisa nge-mood murid tapi aku nggak bisa buka moodnya. Hai, sumori yang pertama. Catat polanya kata kerja bentuk kamus, bentuk negatif. Dia cuma itu aja dia bentuknya. Kata kerja bentuk kamus sama negatif. Sumori. Maknanya bermaksud. Maknanya bermaksud ya. Nah, nuansanya itu udah aku tulis di bawahnya. Yang di bawahnya kali nggak usah. Dalam kurung niat atau rencana pembicara gitu. Itu dia nuansanya. Ini yang akan membuat beda nanti sama sumori yang kedua. Dengan mempelajari ya sumori yang kedua ini, otomatis kalian akan memiliki alternatif ya. Bumpo, pemahaman bumpo yang lebih meluas lagi. Kenapa? Karena tahu sumori yang pertama ini aja, ini wajar gitu. Kenapa dalam percakapan sehari-hari sering digunakan gitu. Kalau bisa menguasai sumori yang kedua nanti, itu berarti bisa menjadi pembuktian kalian tuh orangnya belajar bahasa Jepang gitu. Karena semua orang nggak bisa tahu itu gitu. Kalau nggak belajar nggak tahu biasanya itu. Nah ini nggak sulit kok. Contoh kalimat pertama, tolong baca. Itu nih. Ruth Sinaga. Hai Sensei. Dozo. Kondo no Nichiyoubi nani suru no? B. Eiga mini ikut sumori. Hai. Ini dia seperti ini aja nggak sulit. Aku kirim langsung ya. Hai Sensei. Jadi seperti itu. Dia ada niat. Kemudian dia ada rencana, si pembicara. Jadi dia bermaksud pergi untuk menonton film di bioskop. Di Jepang itu ya, eiga mini iku itu berarti nonton filmnya ke bioskop. Bukan ke rumah nontonnya, bukan ke kamar cewek, bukan ke kamar cowok. Jangan salah kalian lah. Jangan nanti mentang, diundang eiga mini kanai sama cowok Jepang, ya kan, sama cewek Jepang. Langsung coba, aku bakal diajak ke kamarnya ini, bukan. Jangan GR ya, jangan GR. Hai, contoh kalimat selanjutnya. Tolong baca. Dwi Rizky. Hai Sensei. Dozo. さん、1年後には会社を辞めるつもりなんだ。君は B さん、僕は定年まで辞めないつもりだよ。Hai, arigatou gozaimasu. Mari kita catat kosakata baru. Di sini yang nggak tahu aku yakin cuma tenen aja kalian. Pensiun. Catat di atasnya pensiun. Pensiun. Hai, tenen itu ya pensiun. Kalau intai itu mengundurkan diri. Intai. Beda. Tenen itu udah memang kayak ibaratnya udah batas waktu yang ditentukan. Hai, sebagai wawasan aja, di Jepang itu tenen berapa umurnya? 65 tahun. Berapa? 65. Hai, 60.
65 itu penerimaan uang pensiunnya mulai dari situ. Makanya orang Jepang itu udah gitu pensiun umur 60 tahun, mereka itu ini lagi arbeito di perusahaan tersebut banyak kan. Nah, otomatis itunya gajinya langsung anjlok. Langsung anjlok. Baik, di perusahaan Toyota ya, gitu sampai puncak umurnya. Itu kan peningkatan gaji dari setahun tiap tahun itu kan naik kami. Misalnya aku dari umur dari gaji 17 satu bulan ya, 17 mang. Sebulan gitu masuk karyawan baru, setelah 15 tahun gajiku itu bisa dapat tedorinya ya, bersihnya itu 36 mang. Nah, itu akan naik terus. Itu akan naik terus sampai umur 50 tahun. Gitu sampai umur 50 tahun dia mendatar dia, udah nggak naik lagi. Nah, itu aja. Dia nggak turun tapi nggak naik. Nah, sampai aku yang udah mencapai umur 50 tahun, dia itu mendapatkan gajinya itu ya, dia nggak ada jabatan. Cuman dia memiliki bukan apa posisi itu namanya eksipato, artinya veteran gitu ya. Udah mendapat pendidikan veteran, umurnya 50 tahun itu kotornya udah dapat 50 mang sebulan. Tapi semakin tinggi gaji di Jepang ini kan potongannya makin besar. Bersihnya itu dia itu cuma dapatnya itu cuma 40. Bahkan kurang, kadang dapat cuma 38. Dipotong 12 dia satu bulan itu. Gede banget. Gede banget, makin tinggi. Pendapatan kita makin tinggi itu pajak, nengking, segala macam persentasinya naik semua. Kalau nggak salah paling tinggi itu sampai 30%, bahkan 40% loh. Banyak banget ya, Chen ya. Banyak. Banyak Nah, banget hanya saja bonus pun dipotong loh. Bonus dia tuh sekali terima 1 juta yen. Kalau aku pas terakhir sebelum berhenti Toyota itu aku bonus aku tuh sekali terima 40 ribu yen. 40 mang. Jadi setahun itu masih separuh dia nggak sampai kan. Setahun itu aku dapat 80 mang. Nah, gitu udah naik, dia kan gajinya 50 mang. Gitu pas umur 60 kan dia pensiun, udah sampai di situ kan mau nggak mau berhenti dulu, ngerti? Terus dia mau ini arbeito di situ kan gitu. Dari 50 mang gajinya jatuh anjlok jadi gajinya cuma 17 mang kembali kayak ke saya. Makanya menggerutu ojisang di Jepang ini kalau udah tenen gajinya murah kayak gitu tuh. Padahal kerjanya sama loh. Kerjanya sama, gajinya langsung anjlok gara-gara statusnya berbeda. Gara-gara statusnya berbeda, dia bukan sain lagi dia. Itu namanya disebut dengan SP namanya. SP. Itu pato segala macam lah kayak gitu kan. Cuma langsung dia kontrak langsung sama perusahaan tersebut gitu kan. Nah, itu dia 5 tahun itu mentoknya batasnya. Habis 5 tahun dia baito baru keluar pensiunnya. Jadi dia nggak usah kerja lagi nggak apa-apa. Pensiunnya tadi berapa tahun Sensei di Jepang? 65 tahun, dari 65 tahun, umur 5 tahun, tapi sampai mati. Cuman saja ya, Toyota itu kan perusahaan besar, dia memiliki finansial yang sangat tinggi gitu, makanya dia pensiun itu yang kerja 30 tahun ke atas, pesangonnya itu sampai 30 juta ribu yen. 30 juta yen, 3 miliar lebih ya. Ya dapat segitu. Tapi karena aku masuk dari Tochu Nyusa, Chuto Nyusa itu namanya, masuk dari tengah-tengah, aku kan dari nggak ini kan press grading. Press apa namanya? Tamatan SMP. Press graduate. Itu kan. Nah, jadi kan aku masuk Toyota tuh umurnya 29 tahun. Aku masuk jebolnya sain. Jebol sainnya umur 29 tahun. Jadi aku tuh kalau misalnya kerja sampai teneng paling dapat 10 juta ataupun 15 juta yen lah gitu. Paling mentoknya di situ. Karena semakin tinggi, semakin lama kita kerja di Jepang itu presentasinya kan pesangon apa segala macam bonusnya itu numpuknya makin tinggi gitu. Presentasinya. Udah gitu apa namanya? Itu mereka langsung pensiun langsung jatuh kan 5 tahun terima. Nah kalau misalnya kerja kita sebagai nengking itu kose nengking kita kita bayar yang seperti kalian bayar sekarang ini lah ya kan. Sakai nengking. Nah itu sangat tinggi gitu mendapatkan pensiunnya. Aku yakin 1 bulan itu bisa dapat sampai 120.000 sampai 150.000 lah gitu. Nggak kerja sampai mati dapat gaji segitu gitu dibayar pemerintah Jepang.
Wow. 15 mang itu dapat terus satu bulan sampai mati. Untuk kosenengking yang kalian bayar ini, kalian kan bayar sakai nengking kan sama kan? Iya. Kalau misalnya meninggal yang punya kosenengking ini bisa dijadikan izoku nengking. Istri bisa dapat. Tapi nggak 100%. Jatuhlah dia misalnya 70-60% gitu. Tapi sampai istri ke anak nggak bisa turun lagi. Makanya kalau kalian kerja terus sampai pensiun di Jepang ini, itu pensiun kalian gitu terima, habis itu bisa wafat pun kalian itu kalau misalnya istri masih hidup jatuh ke istri kalian. Itulah dia sistematik ya pemerintah di Jepang ini gitu. Oke Deska? Oke Des. Hai. Ya itu untuk wawasan aja gitu ya. Kalau misalnya mau lama hidup di Jepang ya kan. Kalau di Indonesia kan sekarang masih sistemnya itu ngarep anak ya. Hai Sensei. tua diurusin anak gitu ya. Kasihan anaknya Sensei. Kasihan anaknya. Anak investasi Sensei. Makanya aku kepingin kalian yang mulai dari sekarang tanamkanlah di diri kalian itu bahwasanya anak itu lahir bukan untuk ngurus kita di hari tua. Bener gak? Betul Sensei. Anak itu sebenarnya mereka tuh nggak ingin dilahirkan. Kita yang ingin memiliki anak, kan gitu. Makanya jangan rebut hidup dia itu kan, ibaratnya, oh kamu harus berbakti sama orang tua, kamu harus gini sama orang tua. Enggak, biarkan dia bebas. Kalau dia merasa berbakti, kita memang orang tua yang bisa dihormati, dia akan berbakti sama kita. Jangan dipaksa gitu. Ini penting ini pola pikiran seperti ini sangat penting. Dengan begitu kita sekarang ini dari muda bisa mempersiapkan diri gimana nanti kita hari tuanya gitu ya. Iya Sensei. Hari tuanya biar jangan jadi beban anak gitu kan. Di Jepang ini kan kayak gitu banyak kan. Jadi beban anak, nggak mau jadi beban anak. Terakhirnya aku pikir larinya kemana? Ke panti jompo gitu. Iya. Tapi berkat itu semuanya bukan hal yang buruk kok. Banyak hal yang positif. Kenapa? Berkat itu kita orang Indonesia banyak yang jadi kaigo kan. Gara-gara itu kan program tenaga kerjanya kan, wah orang Jepang juga kebanyakan lansia semua ditarik orang Indonesia untuk kerja unko darake ya kan. Kodarake. Tapi aku terus terang aja loh, respect aku sama kalian. Bisa kalian mengurus orang tua seperti itu ya. Itu nggak semua orang bisa itu seperti itu. Perlu kesabaran tinggi ya Sensei. Hebat itu kalian hebat. Jangan pernah berkecil hati. Kalian tuh melakukan sesuatu hal yang mulia. Memang balasannya itu macam-macam. Ada yang dimarah, direpeti, ada yang pikun, dicubit, segala macam ya ada ya. Ditunjang-tunjang, pukul pantatnya pun ada juga ya. Saya Sensei. Adalah. Tapi di sebalik itu ada juga loh yang sayang sama anak kita Indonesia, mau ngasih uang. Iya. Tapi nggak berani nerima, nolak. Yonjumang, diem ini untuk kamu katanya gitu. Ada udang dibalik biasanya Sensei. Sayang banget ke orang. Iya, dia udah sayang banget gitu sama anak kita orang Indonesia. Udah nganggap kayak macam anak. Dia merasa gini, anakku sendiri aja nggak pernah ngurus aku gitu. Malah kamu orang lain yang nggak ada hubungan darah aku kok bisa sayang gitu sama aku. Makanya aku merasa berutang budi di salam tempel. Tek, Yonjumang. Nggak boleh. Tapi dia nggak mau nerima, dibalikkan dia. Dia bersikeras terus, nggak mau, nggak boleh katanya gitu. Bagus. Jangan pernah berpikiran wah ngeces langsung wah dapat Yonjumang ini kan diberikan kasih banget itu bukan hak kita itu kalau bukan kerja kita hasil kerja kita jangan bangga ngomong gitu. Kalian tahu kan uang hantu bakal habis dengan hantu juga cepat. Coba dengan uang yang kita hasilkan dengan keringat kita pasti akan sayang kita menggunakannya. Iya benar. Sayang banget aku mau beli tas ntar lah minggu depan ntar gajian cicil dulu ya kan. Disisihkan dulu uangnya ntar lihat lagi tasnya kan masih ada nggak tasnya, masih ada, ntar lagi aku masih nyisipin uang uangnya kan, lihat lagi tasnya udah kejual sama orang kan gitu kan. Hai Sumori yang kedua catat. Yang kedua. Jangan percaya sama cowok yang suka mengandalkan uang ya.
Aduh. Dikit-dikit beliin ini, bilang kan aku kan cinta kamu, katanya gitu kan. Beliin ini, beliin itu, bukan itu dia cinta ya. Ada udang balik batu. Pan. Hai, masuk ke Tsumori yang kedua. Di sini sedikit butuh konsentrasi tingkat level agak dewa, i desu ka? Hai, polanya kakak. Kakaknya itu ya kata kerjanya bentuk lampau sama bentuk T. Aja, hanya itu dia. Kemudian KS, kata sifat, KB, ada no-nya. Sama boleh juga nggak dipakai. Tsumori, maknanya ya, merasa, strip, mengira, strip, menganggap bahwa. Itu dia. Nuansanya, kenyataan yang kontras dengan realitanya di kalimat selanjutnya gitu. Nah, aku ingin kalian mencatat penjelasannya dari sini ya. Gimana ini naknya nih? Sorry, catat semua. Menunjukkan melakukan sesuatu seolah-olah merasa mengira atau menganggap bahwa dirinya menjadi sesuatu sesuai dengan yang dianggapnya. Nah itu, catat sampai di situ. Menunjukkan melakukan sesuatu seolah-olah merasa mengira atau menganggap bahwa dirinya menjadi sesuatu sesuai dengan yang dianggapnya. Itu dia nuansanya. Ini yang membedakan sama yang bermaksud tadi Tsumori. Kalau yang bermaksud tadi itu adalah niat ataupun rencana dari si pembicara. Kalau ini yang merasa mengira, menganggap bahwa ini, dia itu merasa seolah-olah dirinya itu sesuai yang dianggapnya gitu. Itu dia nuansanya. Ini penting. Ini yang aku bilang, bumpo yang kalau nggak belajar nggak dapat. Dari kehidupan sehari-hari pun jarang didapat ini, nggak bisa dapat. Kenapa? Ambigu kita, sulit. Mereka ngomong Tsumori, kita tahu cuma bermaksud aja. Nggak tahu bahwasanya Tsumori itu memiliki dua makna. Hal ini, pengalaman mahal ini. Hai, contoh kalimat pertama tolong baca. Evan. Hai. どうぞ。A、絵がシャッとなって、B、高いつもりで階段を降りて転んじゃったんだよ。ありがとうございます。怪我しちゃったんだって。Katanya kamu terluka. Nah ini dia. Wakai tsumori de. Gimana ngartikannya ini? Ayo. Saya kira Saya menganggap masih muda. Saya menganggap masih muda. Itu dia ngartikannya. Saya menganggap diri saya masih muda. Kaidan o kaki orite ini udah satu set. Turun tangga berlarian. Nah ini dia. Dia merasa dirinya itu masih muda. Jadi tarik turun tangga berlarian koronjata. Jatuh tersungkur. Nah ini dia. Di kalimat selanjutnya itu realitanya berbeda dari yang dianggapnya. Dia itu kepengennya kan, aku tuh merasa masih muda, turun dari tangga, lari, shut, katanya gitu kan, kepengennya kayak gitu tuh, ya kan? Lansia, gitu turun tersungkur, kayak gitu lah jadinya. Kesannya kayak gitu. Kenyataannya di kalimat selanjutnya itu tidak sesuai yang diperkirakan oleh si pembicaranya. Oke. Hai. Contoh kalimat kedua juga seperti itu ya. Nuansa kalimatnya. Tolong baca. Nurul Siti. Hai, sensei. Dozo. Hai. A、テストどうだった ?B、できたつもりだったんだけど、悪かったよ。Hai, ini dia. Bagaimana dengan tesmu, katanya. Ujianmu, katanya. Iya nih, katanya kan. Dekita tsumori. Gimana ngartikannya? Merasa bisa. Merasa bisa, tapi hasilnya hasilnya jelek. Nah itu dia. Nggak sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Nah yang paling cocok ini bumponya ini yang di kalimat selanjutnya nih. Paling cocok banget ini. Tolong baca. Henry. Ini gitu dibuka rame di kamar ini. Oh enggak. Ayo sensei. Dozo. Kanojo, chotto terebi ni detta dake nano ni mo ninki jouyu no tsumori nanda. Ini ya,
kalau kita artikan, ini kita artikan bareng yuk. Ii desu ka? Hai. Kanojo, ini dia cewek apa pacar? Dia perempuan. Hai, dia Dia perempuan, cewek. cewek kan gitu kan. Hai, padahal muncul di TV Baru sebentar. sedikit Padahal saja. saja. Sedikit saja. Mau Ninki Joyu. Ninki Joyu ini artis terkenal. Jadi, Ninki Joyu no Tsumori, gimana ngartikannya? Tapi dia Merasa Merasa terkenal. sudah jadi artis. Kalau sudah terkenal. Nah, itu ya kan? Kan dia merasanya seperti itu gitu, ngerti? Merasa artis terkenal. Jadi kan dia itu mengira bahwasanya kan aku udah keluar dari TV, aku kan udah kawaii, udah cantik. Bisa dipahami? Bisa. Hei. Hai, tinggal 3 bumpo gambari masyo. Gambari masyo. Hai, untuk ya Tatoki, Rutoki, sama Tei Rutoki ini sebelum kita bahas, aku ingin kalian memindahkan judulnya. Tatoki ini, desu ka? Hai. Tatoki ini tolong pindahkan di belakang lah. Tolong dipindahkan di belakang biar berurut dia. Jadi aku ingin tuh Rutoki, Tei Rutoki, sama Tatoki. Judulnya. Sesuai waktu ya, Sensei. Iya, Ru kan akan. Teiru sedang. Ta setelah. Biar cocok dia. Itu judulnya kok heran aku kok bisa kayak gitu lah. Lu yang buat, Bambang. Hai. Catat ya polanya. Kakak kalau untuk bentuk kamus. Kakak bentuk kamus saya Rutoki, akan. Nah, itu Chokuzen katanya. Nah, kalau kakak bentuk T, dia itu sedang, Teirutoki. Sementara kakak bentuk ta, dia itu sudah Chokugo. Jadi maknanya ketika akan, strip ketika sedang, strip ketika setelah. Nah, ini nuansanya nggak usah ditulis. Gampang. Jadi, hanya saja untuk yang setelah ini, setelahnya itu boleh digunakan, boleh juga nggak digunakan. Kenapa? Nuansanya itu udah menyatakan dia telah melakukannya gitu. Jadi nggak perlu kita setiap kali mengartikannya ketika setelah pergi, ketika sudah pergi gitu nggak usah. Gitu. Yang mesti ditempel sama akan sama sedang aja itu yang perlu. Kalau yang sudah itu nggak usah diartikan sudah ataupun setelah, nggak usah, cukup diartikan ketika aja gitu. Ketika akan. Contoh kalimat pertama, tolong baca. Muhammad Surya. Hai. Dozo. Aha. Gohan taberu toki wa terebi o micca dame desu yo. Ko, sumanai no? Ini kan bukan taberu toki, tabeteru toki. Baik kedo. Sumanai no katanya. Ini ya. Ini sama juga dengan sumaranai ne, sumaranai yone gitu loh. Nah, ini bahasa bahasa gaulnya. Sumanai no gitu. Artinya nggak asik. Nggak asik gitu lah kesannya. Karena dia dimarah sama ibunya, ngerti? Hai. Jadi ya, gohan tabeteru toki katanya ya, ketika sedang makan. Terebi micha dame desu yo, tidak boleh nonton TV gitu aja. Nggak sulit di sini kok. Contoh kalimat selanjutnya, tolong baca. Ilhamra. Hujan kamu. Lagi di jalan mungkin Sensei kerja. Oh, Ilham, sorry, suaramu berpasir, jadi aku mute. Itu nggak bisa dibenerin. Gimana itu? Nggak bisa kayaknya. Udah, Sensei, udah bisa. Oke, baca. Headsetnya emang.
A さん、そのサングラスかっこいいね。B さん、ハワイに行ったとき、ワイキキビーチで買ったんだ。はい、ありがとうございます. Nah ini dia. Sono sunglass, kakoi yo ne. Kacamata hitam itu Keren ya. keren ya. Nah ini Hawaii ni itatoki. Kalau diartikan ketika sudah pergi ke Hawaii, aneh nggak? Aneh sensei. Nah makanya di sini kan kalau untuk yang sudahnya itu yang bentuk lampaunya cukup diartikan ketika aja. Ketika pergi ke Hawaii, saya beli di pantai Waikiki. Waikiki. Ini ya Waikiki ini nama pantai. Pantai di Hawaii. Ya. Udah gitu bichi. Bichi ini harus dipanjangkan bacanya loh. Bichi. Ini desu ka? Nah, jangan kalian baca bichi. Jangan loh. Artinya apa itu sensei kalau dibaca pendek? Pantai. Cewek jalang. Oh, bahasa Inggris ya sensei. Iya, beach jadinya. Cewek jalang ya. Makanya hati-hati harus dipanjangkan bici cara bacanya, jangan bici. Hai Sensei. Hai. Lanjut. Ini juga ada dua, uchini yang pertama, uchini yang kedua. Untuk uchini yang kedua ini ya sedikit butuh konsentrasi. Kalau yang terakhir nanti gampang. Nggak terasa ya, kalian udah belajar berapa bumbu nih sekarang? 60. Mau 60 aja. 60. Hebat kan? 60. Oh. Tiap hari nyatat Oskari sama Desta, yoku gambari masta. Ayo mana tugasnya lagi? Kan gitu kan. Diporsir terus. Kalian sanggup ini belajar sendiri? Kalau selama ini misalnya tanpa ini pantauan aku? Enggak sanggup sensei. Terbawa banyak bolongnya. ya. Banyak bolongnya. Belajarnya nggak aturan sensei. Jadi kan sebenarnya ikut kelas aku itu sebenarnya bukan materi pelajaran yang paling ini, yang paling diutamakan di sini. Sebenarnya itu adalah pemajuan belajar kalian. Kalau materi kalian googling di mana-mana ini bakal keluar loh di internet loh. Jadi ini yang belajar sama kalian. Intinya yaitu pengaturan diri, memanajemen waktu, itu yang paling penting, itu yang aku ajarkan sama kalian gitu. Ini sulit gitu, Dan aku nggak pernah membeda-bedakan orang yang semangat belajarnya, orang yang biasa-biasa aja, yang lemah belajarnya enggak. Selemah-lemahnya murid, aku tetap menyemangati. Aku nggak pernah menyerah menyemangati mereka. Yang murid-murid yang berhenti selama ini pun aku menyemangati mereka. Si Pak Ingkot aja yang udah berhenti kemarin sekali, bahkan berhenti lagi ini kan, itu udah aku semangati sampai terakhir-akhir. Dengan alasan katanya karena nggak ada ini biaya segala macam, butuh biaya ke Indonesia. Bukan masalah uang, kalau kamu mau belajar, uang kapan aja dibayar boleh. Ntar bulan depan ada uang, bulan depannya lagi, 3 bulan selanjutnya, kapan kamu ada duit kamu bisa bayar, aku bilang kayak gitu. Tapi gitu kamu memutuskan untuk menyerah, berarti kamu itu mengalaskan kamu untuk menyerah gitu. Ngerti kalian? Hai Sensei. Kalau orang nggak punya duit, kalau bener-bener niat belajar, pasti dia datang ke aku minta tolong. Aku nggak ada duit sih, tapi aku ingin kali belajar kan gitu kan. Nah, aku pasti akan mendengarkannya. Satu orang 7.500 emang nggak dapat bayar 7.500, aku akan bangkrut, enggak kan? Makanya itu yang aku tunggu sebenarnya. Yang aku tunggu itu aku akan semangat belajar sensei. Tapi sekarang aku nggak ada dana, mohon keringanan. Oke, aku pasti akan oke. Tapi malah itu jadikan alasannya untuk menyerah gitu sama dia. Ya udahlah kalau kayak gitu tuh kan gitu kan. Itu dia. Hai, uchini yang pertama. Catat polanya, kata kerja bentuk kamus. Strip bentuk T ya, bentuk sedang. Strip bentuk nai. Bentuk negatif tambah uchini. Ada pertambahannya lagi, tambah kalimat perubahan. Ini penting. Di kalimat selanjutnya itu dia harus menunjukkan kalimat yang berubah. Dia ada perubahan. Ini penting. Maknanya selama, strip, saat, sedang, dalam kurung melakukan gitu ya. Itu catat. Udah gitu nuansanya.
Hai, yang ininya nuansanya tolong catat dari yang menghubungkan. Menghubungkan dengan kalimat selanjutnya yang mengungkapkan bahwa selama sesuatu itu berlanjut, perubahan yang tidak terduga terjadi. Itu dia. Itu dia nuansanya. Ayo, pahami nuansanya. Apa yang kalian lakukan sekarang itu adalah masa depan. Satu-satu huruf kanji yang kalian tulis itu adalah semuanya masa depan. Jadi, jangan pikirkan beratnya. Pikirkan rutinitas ini sangat penting untuk mengubah hidup kalian lebih baik lagi gitu ya. Jangan dengarkan omongan orang-orang yang bernuansa negatif. Ngapain belajar, pulang kerja capek-capek, kamu ngapain? Datang ke Jepang ini kan kita untuk cari uang aja gitu kan. Nah, itu pemikiran orang dangkal itu. Main itu. Pemikiran orang dangkal itu. Orang yang suka bermimpi, berhalu. Dia ingin sukses tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, itu nggak bisa. Hai, contoh kalimat pertama, tolong baca. Iwan. Hai. Dozo. Unten shite iru uchi ni nemoku natte kichatta yo. B. Ja, kondo wa watashi ga unten suru kara kotai shite. Hai, arigatou gozaimasu. Unten shiteru uchi ni enaknya gimana ngartikan? Selama apa saat sedang? Saat sedang mengemudi. Hai, saat sedang mengemudi. Nah, ini dia. Kalimat yang perubahan. Ayo, gimana ngartikannya ini? Menjadi mengantuk. Hai, menjadi mengantuk. Ini dia. Jadi, saat sedang mengemudi, pelan-pelan aku ngantuk. Kan gitu kan jadi kesulitan. Hai, kondo. Selanjutnya, watashi ga unten surukara, karena selanjutnya saya yang akan menyetir. Kan gitu. Kalau ini tahu. Hai, kota ya artinya. Bergantian. Hai, bergantian, catat. Kota ST bentuk perintah ya. Ayo gantian gitu. Kotai. Ini pakai kanji kok. Kotai, diapal ya. Kotai. Jadi ini bisa kalian gunakan. Kalau kerjaan kalian pas berat, panggil senpai kalau orang Jepang. Shimasen, kotai, onegai shimasu. Kotai, onegai shimasu, bilang gitu. Gantian, bilang gitu. Hai, contoh kalimat selanjutnya. Tolong baca. Wah, udah semua ini. Nurul Siti udah, Muhammad Surya udah. Hai, kembali ke atas. Anas. Hai. Hai sensei. Sunogo nankai yatte mo koronde bakari de umaku suberenai yo. B. Daijoubu. So yatte koronde iru uchi ni gozo di narunda yo. Hai, arigatou gozaimasu. Kalau snobo tahu lah ya artinya ya. Baik. Hai, nankayate mo katanya kan. Berkali-kali melakukannya. Koronde bakari selalu terjatuh. Lalu terjatuh. Umaku suberena ini. Suberu ini artinya meluncur. Tidak bisa meluncur dengan baik. Dengan lancar, dengan baik juga boleh. Suberu ini ya bisa diartikan meluncur strip licin. Catat. Jadi kalau misalnya kalian ya lagi kerja, lagi ngepel lantai gitu kan. Tiba-tiba ada orang mau lewat. Kioskete kudasai ne, suberimas karane, bilang kayak gitu. Hati-hati ya, di situ licin gitu. Nah, soalnya kalian lagi ngepel ya kan. Nah, Daijoubu katanya nggak apa-apa. Soyate seperti itu, koronde iru terjatuh kan gitu kan. Uchi ni, uchi ni di sini diartikan saat sedang apa selama. Selama kamu terjatuh seperti itu akan menjadi
Pandai. Pandai. Nah, ini ngerti kan maksudnya kan? Nuansa kalimatnya ngerti kan? Ibaratnya kita belajar naik sepeda. Ngerti? Harus sering jatuh. Nah, lama sering jatuh nggak terasa jadi gimana? Pintar. Bisa Pintar. Nah itu dia, jadi bisa naik. Ini dia nuansanya seperti itu. Selama kamu jatuh seperti itu, jozu ni narun dayo, akan menjadi pintar loh gitu. Oke desu ka? Baik. Hai, ini ya yang sulit gitu. Jadi tolong dipahami ini ya. Ini dalam percakapan sehari-hari jarang juga ketemu gitu ya. Nah, untuk yang sering ketemu itu adalah yang terakhir ini dia, bumpu yang terakhir. Ini yang sering ketemu. Kalau ini ya aku yakin kalian sering dengar gitu ya. Dalam percakapan sehari-hari. Catat ya bumpu kita terakhir ini. Hai, Sensei. Hai, Sensei. Hai, polanya KK, KS, KB dalam kurung no ya. No-nya boleh digunakan, boleh enggak. Bentuk biasa. Uci nih, maknanya selagi, strip mumpung. Nuansanya, tolong yang di atas dicatat. Yang di atas. Yang aku artikan. Jokyo ga kawaruma ini, nanti disuruh toyu hyogen itu. Menunjukkan melakukan sesuatu sebelum satu keadaan, sesuatu keadaan berubah gitu. Nah, dalam kurung melakukan antisipasi sebelum terjadinya sesuatu hal juga boleh. Itu bukan satu ya, sesuatu. Maaf, aku salah ketik. Ya, udah ketemu gitu ya nuansanya, udah tahu ketemu juga maknanya, polanya juga tahu, kan gampang jadi mengartikan kalimatnya. Kalimat seperti ini dia, nggak sulit. Contoh kalimat pertama, tolong baca. Siska. Dozo. A さん、雨が降りそうだね。B さん、うん、雨が降らないうちに早く帰ろうよ。 Artikan sekalian Siskaku gampang. Katanya turun hujan Ini ya. katanya apa kelihatannya? Kelihatan. Sepertinya. Sepertinya. Sepertinya turun hujan ya. Akan? Ya, Amega. Sepertinya akan turun hujan ya. Akan turun hujan ya. Ya, Amega Furanayoni. Selagi tidak hujan, selagi belum pulang cepat. Selagi belum turun hujan, ayo pulang cepat. Hai, jadi seperti itu dia. Ini dia. Nah, yang dimaksud dengan melakukan sesuatu sebelum suatu keadaan berubah itu, ini kan dia sekarang lagi belum turun hujan, ya kan? Sebelum turun hujan, makanya bisa melakukan ini dia. Ngerti? Ayo ngerti. Kalau udah turun hujan, mana bisa kan melakukan ini kan? Kuyup kan jadinya kan? Hai, jadi seperti itu. Hai, contoh kalimat terakhir ya, terakhir. Ini yang terakhir ini, yang moodnya udah terbuka aja, gampang nyuruhnya jadinya. Iyalah, udah di mood kan buka lagi nunggunya moodnya capek lagi kan gitu kan. Hai, tolong baca Evan. Hai. Dozo. 子供が寝ているうちに家事をやってしまわないと。そうだね。寝きてしたら子供の世話で大変だからな。Hai, coba artikan. 子供が寝てるうちに selagi anak kita tidur, kaji yate shimawanai to. Mari mengerjakan pekerjaan rumah. Hai. Terus si otonya suaminya, soda ne. Oh gitu ya. Okite shimatara. Kalau sudah bangun, tomo no sewa de taihen dakara na. Mengurus anak itu susah banget gitu. Hai, mengurus anak itu repot, susah banget juga boleh. Jadi seperti itu, mumpung lagi anak-anak mereka tidur, jadi ya kita harus melakukan pekerjaan rumah. Kaji ini ya, kanjinya seperti ini pekerjaan rumah. Kemarin juga ada apa namanya pekerjaan rumah tangga sih maksudnya.
Karena ada kemarin juga gitu murid N3 yang mengartikan ini kebakaran, kan gitu kan. Jadi mumpung anak lagi tidur katanya, kita harus melakukan kebakaran katanya gitu. Ada yang mengartikan seperti itu gitu. Kan bukan kanji api. Ya nama-nama, tapi kan dia taunya cuma kaji itu kebakaran. Ya. Nggak tahu kanjinya kan gitu. Alergi kanji. Hai, kyo no kurasu wa kokomade desu. Otsukare-sama deshita. Hai, apabila ada pertanyaan silakan keluar, jangan lupa ketik nama terus keluar. I desu ka? Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tetap dulu, udah keluar nanti baru kita bahas pertanyaan kalian. Hai, mata raisu yoroshiku onegai shimasu. Otsukare-sama deshita. Hai, otsukare-sama deshita.